Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita hormati, yang kita muliakan, yang kita kasihi Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ridwan Al-Yaman, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau sehat wal afiat, Allah berikan kepada beliau kafarah di kulli maradin, menjadikan pengampunan dosa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Agar beliau berdua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, agar bisa memberikan kepada kita ilmu yang manfaat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada para asatidzah, para talabatul ilm, kepada pengurus masjid, kepada yang hadir minal muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah dikumpulkan di malam yang mulia ini. Kita telah mengumpulkan dua kemuliaan, yaitu malam Lailatul min layali Rajab, malam di antara malam Rajab, dan juga kita berada di satu tempat yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, khairu biqa'il ardi masajiduha, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati dari satu peristiwa yang dinamakan Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu innahu huwas samiul basir. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memindahkan beliau di malam hari. Ketika itu beliau mengalami satu kesedihan karena beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya Khadijah Al-Kubra. Kemudian masalah ya, marhaba. Ya marhaba Ustaz, bikhair. Beliau ditinggalkan oleh paman beliau Abi Thalib. Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suasana hati yang sangat sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berziarah Al-Isra dalam literasi bahasa yang artinya adalah asra yusri, yaitu berjalan di malam hari. Isra yaitu dari rumah beliau, kemudian di kota Mekah di Masjidil Haram, beliau berpindah di satu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Di dalam tidak sampai lebih dari satu hari, hanya satu malam saja. Para ulama mengatakan bahwasanya ittafaqal ulama'u ala anna al-Isra wal Mi'raj bi jasadihi wa ruhihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Isra dari kota Mekah ke kota
Masjidil Aqsa di Palestin itu dengan jasad dan rohnya. Laisa bil manam, tidak dalam keadaan tidur, bukan seperti yang disebarluaskan oleh orang-orang orientalis yang mengatakan bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj itu beliau alami dalam keadaan tidur. Tidak. Itu terbantahkan di dalam Zahirul Ayat wa Sahihul Akhbar. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya. Maka dikatakan ma zaghal basaru wa ma tagha. Bahwasanya beliau melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun melihatnya bila kaifin wa hisab. Tak boleh kita katakan melihatnya macam mana, melihat dalam Allah macam mana, tak. Al-muhim melihat itu bukti bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra dan mi'raj dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya dengan ruh saja. Kalau seandainya beliau Isra wal Mi'raj hanya dengan ruh saja, maka itu tidak bisa menjadi, itu tak akan menjadi mukjizat. Itu perkara yang saja adah, perkara yang yumkinu adatan, lam tukhrikal al-adah. Mukjizat adalah sesuatu kejadian yang di luar akal manusia. Kalau hanya dengan roh saja, Allah akan katakan, orang-orang akan katakan itu bukan mukjizat, perkara yang biasa. Tapi Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan roh dan jasad di malam Isnin ba'da al-bi'tsah. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya masyhur di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berisra dan mi'raj di tahun 10. Ada yang mengatakan tahun 8. Ala ikhtilafan fi riwayat. Di dalam Isra wal Mi'raj nanti akan disampaikan para alim ulama kita. Saya akan mengambil sedikit ibrah saja, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Nabi Allah Jibril, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Setiap tempat Jibril selalu ketika sampai di satu tempat, Jibril memerintahkan kepada Nabi salli fi hadzal makan. Kemudian Nabi salat di tempat tersebut. Kemudian di Madian ala syajarati Musa alaihissalam, Jibril alaihissalam memerintahkan untuk Nabi salat di tempat tersebut. Kemudian di tempat yang lain, setiap ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan satu ibadat. Ini menunjukkan kepada kita sunnah bagi kita kalau kita menziarahi tempat apapun, maka kita disunnahkan untuk sholat di situ. Para ulama mengatakan agar tempat tersebut menjadi syahid kepada kita kelak di hari kiamat nanti. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, wal Mi'raj huwa urujun ila sama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik untuk melewati sama'ul ulya, langit. Langit ini ada tabaqat, ada level-levelnya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian, di antaranya salah satunya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin turdakhu ru'usahum fa idza radakhat adat kama kanat.
bahwasanya Nabi melihat ada satu kaum yang turdahu ru'usuhum, yang dipecahkan kepala mereka dengan batu. Kullama radukhat adat kama kanat. Ketika kepala tadi sudah dihancurkan, maka Allah kembalikan kepala tadi seperti biasa, wala yaftur, dan tidak senantiasa terus menerus terjadi. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula? Maka Jibril mengatakan, haula'i alladhina tatathaqalu ru'usuhum 'anil salatil maktubah. Jadi Nabi melihat ada satu kaum yang kepala dia dipecahkan dengan batu oleh para malaikat. Kalau sudah pecah, dikembalikan lagi seperti semula, dipecahkan lagi. Kemudian sudah pecah lagi, dikembalikan lagi seperti semula, dipecahkan lagi. Maka Nabi heran, terheran-heran Nabi melihat apa dosa yang mereka lakukan sampai mereka bisa seperti dihukum seberat itu. Maka dijawab bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berat hati ketika adzan, ketika iqamat untuk menjalankan salat 5 waktu. Ini bukan orang yang meninggalkan salat ya. Tatathaqalu ru'usuhum 'ala salatil maktubah. Mereka salat tapi yata'akhkharuna 'ala salat. Itu hukumannya ketika Nabi di salah satu rihlahnya beliau bercerita bahwasanya orang yang meninggalkan salat, bukan meninggalkan salat, terlambat dalam salat, malas-malas dalam salat, kusala, dikatakan bahwasanya kepala mereka dipecahkan oleh batu, kemudian sudah pecah, dikembalikan lagi, dipecahkan lagi, dikembalikan lagi, dipecahkan lagi, karena sebab tatathaqal 'ala salatil maktubah, karena berat untuk salat maktubah. Kalau seandainya perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam Isra wal Mi'raj hanya membahas tentang salat saja, lakafa. Kalau Isra wal Mi'raj itu memiliki pelajaran, memiliki ibrah, memiliki fawaid yang banyak. Kalau saja perjalanan Isra wal Mi'raj itu hanya mengambil pelajaran tentang salat, lakafa, sudah cukup. Akan tetapi di dalam Isra wal Mi'raj sangat besar, banyak sekali fawaid wal ibar allati mungkin kita nastakhrij kamu'min nastakhrij min al fawaid fil Isra wal Mi'raj. Syekh Ahmad Kaftaro di dalam kitab sirah beliau berkatakan bahwasanya satu ibadat yang hanya disyariatkan fis sama, semua ibadat dari zakat, puasa, haji itu disyariatkannya di fil ard, di bumi. Tapi ada satu ibadat yang disyariatkan bersama Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, yaitu adalah syariatus shalah. Salat itu disyariatkan di atas langit. Ini menunjukkan li ahammiyatiha, karena salat memiliki peranan penting dalam hidup kita. Bahkan dikatakan, Abu Yamaliki mengatakan bahwasanya al-mi'raj ar-ruhi. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitab Al-Anwar al-Bahiyah beliau mengatakan bahwasanya salat itu mi'raj ar-ruhi, yaitu sulam. Mi'raj itu bisa diartikan tangga rohani kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan salat itu qurratu aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan aku jadikan kesenangan hatiku di dalam salat. Kalau kita salat, kita biasanya orang awam, kita salat, setelah salat kita mungkin merasa alhamdulillah. Atau kalau kita belum salat, kita akan merasa berat. Macam berat ni belum salat. Kenapa? Karena kita jadikan salat itu beban bagi kita. Kita kata salat itu kewajiban, tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadikan salat qurrata ain,
sebagai pelipur lara dia. Makanya beliau kalau idza hazamahu amrun shalla, beliau itu kalau dalam keadaan sulit maka mencari jawabannya dengan salat. Beliau menjadikan salat ini sebagai ghida ar-ruh, sebagai makanan kepada ruh beliau. Kalau sumpah, kalau jenuh, maka beliau akan salat. Magam kita belum di situ. Kenapa? Karena kita jadikan salat itu hanya sebagai isqatul wajib. Kita hanya menjadikan salat itu sebagai kewajiban sahaja. Ketika selesai, makanya la tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Maka salat kita tak boleh menahan kita dari perkara yang mungkar. Kalau kita lakukan salat tersebut bihubukiha wa arkaniha wa syurutiha, dengan haknya, dengan syarat-syaratnya dan rukunnya, maka tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Pasti salat tersebut akan mencegah kita dari perkara mungkar, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang yang salat tapi masih bermaksiat. Kita hasib nafsa. Kita muhasabah pada diri kita. Kita salat ini hanya menjalankan kewajiban atau memaknai salat sebagai mi'raj ruh, sebagai tangga kita untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan katakan wa man hafadha 'ala salati maka 'alaiha nurun wa burhanun yaumal qiyamah. Dan orang yang tidak menjaga salat maka tidak ada nur dan burhan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-muhafadzah 'ala shalah dan muhafadzah 'ala salatil al-jamaah. Katakan bahwa anak dari Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya dalam manaqibnya beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Lam yarid anhu shalla munfaridan. Tidak pernah beliau itu salat sendiri, selalu salat berjamaah. Seperti juga Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas di kota Pekalongan, beliau juga dalam riwayatnya tidak pernah salat munfaridah. Ayo dari sekarang kita di malam yang mulia ini kita niatkan keluar dari majelis ini, kita niatkan kita menjaga salat kita agar salat kita makin bagus, dan juga kalau lebih cantik lagi kita berjamaah sebisa mungkin agar kita bisa menjadikan salat kita sebagai mi'raj ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum.